berjumpa lagi bersama saya Henry Yatri. Nah, jadi di video kali ini saya sedang mereview drone MJX B20 yang kemarin sore itu baru saja saya terima. Dan pada hari ini saya baru sempat untuk menguji coba dan mereview bagaimana kualitas dari drone MJX B20 yang kemarin itu baru saja saya beli. Oke teman-teman, pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu apa yang kita dapatkan dari membeli drone MJX B20. Jadi ketika kita membeli drone MJX B20 ini, kita mendapatkan satu buah drone, kemudian 8 baling-baling ya, 8 baling-baling seperti ini yang tidak terpasang. Jadi kita harus memasang sendiri terlebih dahulu. Nah, dan juga kita mendapatkan satu buah obeng, baterai, serta remote controlnya teman-teman. Nah, jadi dalam memasang drone MJX B20 ini kita harus memperhatikan betul-betul buku panduannya agar tidak terjadi kesalahan pemasangan seperti yang pernah saya alami kemarin. Jadi saya kemarin itu memasang baling-baling ini tidak memperhatikan lagi, langsung memperhatikan buku panduan terlebih dahulu. Nah, makanya langsung saja saya pasang kemarin sore, dan ternyata ketika saya pasang drone ini tidak mau terbang. Akhirnya setelah saya lihat buku panduannya, ternyata kita harus memperhatikan kode-kode ini teman-teman. Ini sebagai ini contohnya ya. Ini ada huruf A. Nah, jadi ketika huruf A ini dipasangkan dengan ini huruf A juga teman-teman, jangan terbalik. Kalau terbalik tidak bisa terbang ataupun salah. Nah, karena pada prinsipnya drone itu berputarnya seperti ini teman. Baling-baling yang sebelah kiri berputar ke sini, yang sebelah kanan ini berputar ke sini. Begitupun yang ini juga berputar searah ini. Begitupun yang ini teman. Nah teman-teman, jadi langsung saja kita bahas mengenai kemampuan drone ini teman-teman. Kemampuan drone MJX B20 ini dia telah dilengkapi oleh fitur GPS-nya, GPS teman-teman. Jadi ketika kita menerbangkan drone ini, kita misalnya terjadi lost signal ataupun misalnya kita menerbangkan drone ini terlalu jauh, maka drone ini secara otomatis akan kembali. Atau misalnya seandainya kita menerbangkan drone kemudian remote control kita itu mati mendadak, drone ini bisa kembali lagi ke tempat titik semula teman-teman. Nah, tidak hanya itu juga, kelebihan drone ini sudah memiliki kamera yang mendukung fitur AIS ataupun Electronic Image Stabilization. Nah, jadi bisa stabil sendiri video yang kita hasilkan dari drone ini teman-teman. Dan kemudian juga drone ini sudah mendukung video 4K dengan 30 fps dan video Full HD dengan 60 fps teman-teman, serta menggunakan Wi-Fi 5 GHz. Nah teman-teman, jadi ketika handphone kita tidak mendukung Wi-Fi 5 GHz, maka tidak bisa connect dengan drone ini teman-teman. Jadi kita tidak bisa memonitor. Makanya saya sarankan Wi-Fi dari handphone yang Anda miliki itu sudah mendukung fitur 5 GHz ini teman-teman. Nah teman-teman, akan saya jelaskan lagi itu mengenai kekurangan drone ini ya. Nah, jadi kekurangan drone MJX B20 ini, drone ini tidak bisa dilipat. Yang pertama, drone ini tidak bisa dilipat. Itulah yang menjadi kelemahan drone ini. Hanya saja dengan harga 2,2 juta, drone ini sudah bisa kita adu ataupun pertimbangkan dengan kualitas drone-drone lain yang ada di pasaran. Jadi itulah
sebabnya saya memilih drone ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi jujur saja ya, saya mereview produk ini sebenarnya saya juga dalam membuat video ini saya tidak terlalu memikirkan konsep yang saya buat ini, makanya saya langsung saja saya buat videonya dan saya sedikit banyak kurang lebihnya review yang saya jelaskan di sini seperti inilah teman-teman. Untuk selebihnya mungkin di lain kali akan saya perjelas lagi mengenai kelebihan kelemahan drone ini setelah saya melakukan pemakaian minimal sekitar 1 atau 2 bulan lah, supaya saya bisa memahami betul bagaimana performa dari drone MJXB 20 ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini penjelasan saya dan sampai jumpa pada video berikutnya.